Nathan Green sudah 1 tahun tinggal di Asheville. Namun ia masih belum terbiasanya dengan lingkungan di sini. Rumah kayunya berdiri di lahan kecil yang berbatasan langsung dengan hutan Appalach. Hanya 5 menit dari peternakan keluarga istrinya, Claire. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, memeriksa pagar, memberi makan ayam, lalu mengecek kandang-kandang kecil yang ia bangun bersama mertua laki-lakinya, Hank. Rutinitas itu menenangkan, jauh berbeda dengan hiruk-pikuk New York yang dulu ia jalani. Pagi itu, udara dingin, menusuk lebih cepat dari biasanya. Kabut tipis, menggantung rendah di atas pekarangan. Nathan membawa ember pakan, berjalan melewati kandang kambing, lalu menuju kandang ayam di belakang rumah. Ia mendengar suara-suara kecil dari dalam. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Pagi ini terlalu hening. Burung-burung yang biasanya berkicau justru tak bersuara. Saat mendekat ke pagar kayu kandang ayam, ia melihat sesuatu bergerak. Seekor anjing besar, berbulu coklat tua, sedang mengintip di balik pagar. Nathan langsung berhenti. Ia mengira itu anjing liar dari hutan. Hank pernah bilang bahwa hewan liar kadang datang saat musim dingin mulai mendekat. Kalau ada anjing hutan jangan panik, kata Hank. Biasanya mereka cuma lewat. Namun anjing itu tidak pergi. Ia justru menunduk sedikit, lalu perlahan memperlihatkan deretan giginya. Ia seperti tersenyum. Senyum itu aneh. Terlalu lebar. Terlalu rapi. Bentuknya lebih mirip ekspresi manusia ketimbang binatang. Kulit di sekitar moncong anjing itu tertarik, seakan wajahnya sedang memaksa membuat bentuk yang tidak wajar. Nathan mundur setapak, jantungnya berdetak keras. "Hei, pergi sana," katanya pelan sambil mengangkat ember. Anjing itu tidak bergerak. Mata itu mengikuti setiap gerakannya, dan senyum itu tetap menempel. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, hewan itu menundukkan kepalanya, lalu melangkah mundur, hilang ke balik semak-semak, di dekat pohon-pohon hutan. Nathan menarik napas panjang. Ia memeriksa ayam dan memastikan tidak ada yang terluka. Semuanya baik-baik saja. Namun rasa gelisah menempel di tengkuknya. Saat ia kembali ke rumah, Claire sedang menyiapkan kopi. "Kamu kelihatan pucat," katanya sambil menoleh. Nathan ragu menceritakannya. "Ada anjing besar di luar pagar, tapi aku nggak yakin itu anjing biasa." Claire mengernyit. "Seperti apa maksudmu?" Nathan mencoba menjelaskan, namun ia sendiri tidak yakin bagaimana menggambarkannya tanpa terdengar berlebihan. "Aku cuma merasa aneh." Claire tertawa kecil. "Anjing hutan di sini memang kadang aneh." Nathan mengangguk, tapi kegelisahan itu masih mengendap. Menjelang siang, Hank mampir membawa beberapa papan kayu. "Claire bilang kau melihat anjing hutan pagi ini," katanya. "Mau bikin pagar tambahan?" Nathan mengiyakan. Saat mereka bekerja, Hank sempat menatap ke arah hutan, seolah mengawasi sesuatu yang tidak terlihat. "Kamu bilang anjingnya besar?" "Lumayan besar," jawab Nathan, "sekitar setinggi pinggang." Hank terdiam beberapa saat. Kadang ada hewan dari dalam hutan yang keluar saat cuaca berubah. Kalau ada yang terlihat terlalu berani, biasanya itu tanda buruk. Nathan menatapnya. "Tanda buruk bagaimana?" Hank mengangkat bahu. Wajahnya tidak sepenuhnya santai. "Orang-orang tua sini suka ngomong macam-macam tentang hal-hal di pegunungan. Tapi kebanyakan cuma takhayul. Kamu nggak usah terlalu diambil hati." Namun dari nada suaranya,
Nathan tahu Hank tidak sedang bercanda sepenuhnya. Malamnya, Nathan keluar sebentar untuk menutup kandang. Angin dingin bertiup dari arah hutan. Lampu belakang rumah menerangi sebagian pekarangan, tetapi sisanya tenggelam dalam gelap pekat. Saat ia mengunci gerbang kecil kandang ayam, telinganya menangkap suara gesekan halus dari semak-semak. Ia menoleh. Gelap. Kemudian suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Nathan meraih senter dan menyorotkan cahaya ke arah kebun jagung kecil di samping kandang. Cahaya menyentuh sesuatu yang bergerak cepat, lalu hilang begitu saja. Ia mulai berjalan kembali ke rumah ketika ia mendengar suara lain. Suara napas berat, teratur, seperti ada sesuatu yang berdiri tidak jauh darinya. Nathan membeku. Perlahan, ia memutar tubuhnya. Di antara dua pohon oak yang besar, ada siluet tinggi berdiri diam. Cahaya lampu belakang rumah hanya menyorot sebagian tubuhnya. Bentuknya mirip hewan berkaki 4, namun terlalu tinggi untuk anjing. Kemudian dari dalam gelap, terdengar suara rendah dan mengerikan. Nathan! Nathan mundur tanpa berkedip. Napasnya terputus-putus. Siluet itu bergerak sedikit, dan sesuatu berkilat, deretan gigi yang tersenyum, senyum yang sama seperti pagi tadi. Nathan berlari masuk rumah dan mengunci pintu. Claire yang sedang menghampiri langsung panik melihat wajah suaminya. Ada sesuatu di luar, ujar Nathan dengan suara nyaris pecah. Ia mulai menyadari kalau apa yang ia lihat pagi tadi bukan sekadar anjing hutan biasa, dan bahwa hutan di belakang rumah mereka menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Nathan tidak tidur hampir sepanjang malam. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa sesuatu mengintip dari balik jendela. Claire mencoba menenangkannya, tetapi ia tahu istrinya mulai khawatir. Suasana rumah yang biasanya hangat mendadak terasa sempit dan dingin. Pagi datang dengan lambat. Kabut masih menggantung rendah saat Nathan keluar untuk memeriksa pekarangan. Ia membawa senapan kecil yang biasa digunakan Hank untuk menakut-nakuti hewan liar. Meski Claire keberatan, Nathan berkeras membawanya. Hanya untuk berjaga-jaga, katanya. Tidak ada jejak anjing. Tidak ada bekas cakar di tanah. Tidak ada bulu yang tersangkut di pagar. Seolah makhluk itu tidak pernah ada. Saat sedang memeriksa pintu kandang ayam, Hank datang dengan mobil pick-up tuanya. "Kamu kelihatan lebih buruk dari kemarin," katanya. Nathan menceritakan apa yang ia lihat malam itu. Hank diam lama, menatap hutan di balik kabut. "Kalau yang kamu lihat itu berdiri setinggi itu bukan anjing." Nathan menelan ludah. "Lalu apa?" Hank tidak langsung menjawab. Orang-orang di sini suka bicara tentang sesuatu yang bisa meniru suara manusia, bentuk hewan, bahkan cara kita bergerak. Mereka percaya ada makhluk yang muncul ketika seseorang terlalu dekat dengan hutan, terutama saat musim dingin mulai berubah. Nathan mengerti bahwa Hank tidak sedang bercanda. "Kamu percaya itu?" "Dulu tidak," jawab Hank. "Sampai aku lihat sesuatu waktu remaja. Makhluk berkepala manusia, namun memiliki badan seperti kuda." Nathan terdiam. Cerita itu bukan membuatnya lebih tenang, tetapi setidaknya penjelasan Hank membuat apa yang ia lihat sedikit masuk akal. Sedikit saja. Mereka memasang perangkap sederhana di dekat hutan, sekadar upaya memastikan tidak ada hewan liar yang mendekat terlalu jauh.
Hank kemudian kembali ke peternakan utamanya. Siang itu, Hank mengajak Nathan makan di rumah keluarganya. Udara lebih hangat, tetapi Nathan masih merasa tidak nyaman saat melewati jalan tanah menuju rumah mertua. Pohon-pohon tinggi di kedua sisi seolah menutup langit. Di rumah, Ibu Claire, Martha, sedang menunggu mereka dengan makanan hangat. Percakapan berlangsung biasa, namun sesekali Martha menatap Nathan dengan cemas. Claire pasti sudah bercerita tentang kejadian semalam. "Aku tahu kamu orang kota," kata Martha pelan saat Claire pergi mengambil minuman. "Tapi kamu harus tahu, ada hal-hal di Appalachia yang tidak dimengerti sebagian orang." Nathan tidak tahu harus menjawab apa. "Saya tidak bilang kamu harus percaya, tapi kalau kamu dengar sesuatu memanggilmu dari hutan, jangan jawab." Nathan merinding. "Kalian benar-benar percaya itu?" Martha mengangguk mantap. "Kepercayaan itu sudah ada lama, dan kami tidak pernah anggap remeh." Perkataan itu terus terulang di kepala Nathan hingga sore. Saat pulang, ia berkali-kali melihat ke arah hutan, mencari tanda-tanda keberadaan makhluk yang ia lihat. Menjelang malam, angin mulai bertiup lebih kencang. Nathan memeriksa perangkap, tetapi semuanya kosong. Ia hendak kembali ketika ia mendengar suara ranting patah dari dalam hutan. Nathan membeku. Suaranya berat, bukan seperti langkah rusa. Lebih berat, seperti sesuatu yang tubuhnya jauh lebih besar. "Jangan dekat-dekat," gumamnya pada diri sendiri. Dari balik pepohonan, terdengar suara yang sama, seperti malam kemarin. "Nathan." Suara itu terdengar lebih jelas, lebih mulus, dan terdengar terlalu mirip suara manusia. Nathan menyalakan senternya dan menyorot ke arah suara. Cahaya itu menangkap sesuatu yang besar, bayangan yang bergerak cepat, lalu berhenti mendadak. Makhluk itu berjongkok, lalu perlahan berdiri. Tubuhnya tinggi, jauh melampaui tinggi manusia. Kakinya memanjang seperti kaki hewan, namun posisinya tidak stabil, seperti sedang memaksa tubuh hewan untuk berdiri tegak. Mata makhluk itu berkilat, memantulkan cahaya senter. Lalu perlahan, sebuah senyum muncul. Senyum manusia. Nathan mundur beberapa langkah, hampir tersandung. Makhluk itu mulai melangkah ke arah pagar rumah. Tubuhnya membungkuk seolah berusaha tetap terlihat seperti hewan. Bentuknya tidak konsisten, sebagian tubuh bergerak seperti anjing, tetapi pinggang dan baunya seperti manusia. Nathan berlari ke rumah dan menutup pintu keras-keras. Claire terkejut saat melihatnya berlari masuk. "Ada apa?" Napas Nathan tidak teratur. Makhluk itu dia muncul lagi dan dia mendekati rumah. Claire langsung mengunci semua pintu dan mematikan lampu ruang utama. Mereka duduk di lantai, menunggu dalam gelap. Dari luar, terdengar langkah berat mengitari rumah. Atap kayu berderak, seperti diinjak dari luar. Nathan memegang tangan Claire erat-erat. Kemudian dari arah jendela dapur, terdengar suara lembut, lebih jelas, lebih lancar, dan terdengar terlalu familiar. "Claire?" Claire menutup mulutnya agar tidak bersuara. Claire buka pintu. Suara itu terdengar seperti suara Nathan. Persis. Nathan merinding hingga ke tulang. Itu bukan anjing, bukan hewan liar. Itu sesuatu yang bisa menjadi siapa saja. Dan kini ia sedang meniru mereka.
Nathan dan Claire duduk berdua di ruang tamu yang gelap. Hanya cahaya dari perapian kecil yang menyala redup. Entah mengapa, api itu membuat mereka merasa sedikit lebih aman, meski tidak banyak. Claire memegang tangan Nathan erat-erat. "Aku lahir di pegunungan ini," katanya pelan. "Tapi, seumur hidupku, aku belum pernah melihat hal semacam ini. Cerita-cerita tentang makhluk peniru memang ada, tapi aku kira hanya kisah orang tua." Nathan mendengar getaran ketakutan di suara Claire, sesuatu yang jarang terjadi pada wanita yang tumbuh di tengah alam liar ini. "Hei, tenang saja, kita aman di sini," bisik Nathan menenangkan. Claire menggeleng. "Kita harus melakukan sesuatu." Dari luar rumah, angin semakin kencang. Daun-daun pohon oak bergesekan, menimbulkan suara berderit pelan. Pada malam biasa, suara itu mungkin terdengar wajar. Tapi malam ini, semuanya terdengar. Mengerikan. Claire berdiri. "Kita pergi ke rumah orang tuaku." "Sekarang?" bisik Nathan tak percaya. "Keluar? Dalam kondisi begini? Aku nggak mau tunggu sampai dia mencoba masuk rumah, dan aku rasa ayah tahu apa yang harus dilakukan," kata Claire meyakinkan. Nathan mengambil jaketnya. "Kalau begitu kita pergi sekarang." Mereka menyelinap keluar lewat pintu samping, bergerak cepat menuju truk Nathan. Jalan setapak menuju kendaraan itu hanya diterangi bulan pucat dan cahaya kecil dari senter yang Claire pegang. Hutan di belakang rumah terasa gelap dan lebih padat dari biasanya, seakan pepohonan bergerak menutup jalan. Saat Nathan membuka pintu truk, terdengar suara dari arah kandang ayam. Suara yang menyerupai dirinya, yang memanggil Claire. "Claire!" Claire membeku. Nathan meraih tangannya dan menariknya masuk ke truk. Ia menyalakan mesin. Ban berputar kencang, menyibak kerikil, dan truk itu meluncur menjauh dari rumah. Tapi sebelum mereka benar-benar keluar dari pekarangan, makhluk berlari mengejar mereka. Melihat itu, Nathan pun menginjak gas dalam, dan tidak berhenti sampai mereka tiba di rumah Hank. Hank keluar setelah mendengar suara truk Nathan. "Ada apa?" Claire menarik ayahnya ke dalam rumah dan mengunci pintu. Nathan menceritakan semuanya. Hank mendengarkan. Wajahnya semakin tegang dari menit ke menit. "Makhluk itu mengincar kalian," kata Hank. "Lalu kita harus bagaimana?" tanya Claire cemas. Hank menghela napas panjang. "Aku akan menghabisi dia. Jika tidak, kalian akan terus menjadi target." Nathan menatap Hank. "Caranya?" "Kakek Claire, ayahku, pernah bilang, salah satu cara membunuh makhluk itu dengan menembakkan peluru yang sudah dilumuri abu putih dari pohon ek putih. Ayahku selalu mengingatkanku untuk menyimpan itu. Aku tidak menyangka akan menggunakan peluru itu sekarang," ujarnya cemas. Mereka kembali ke rumah Nathan. Hanya Nathan dan Hank. Claire tinggal bersama ibu dan saudaranya. Hank membawa lampu sorot dan pistol yang sudah diisi peluru yang dilumuri abu dari pohon ek. Sesampai di sana mereka tidak menemukan apapun. Hutan senyap. Terlalu senyap. Lalu, terdengar suara ranting patah. Hank menyorot asal suara itu dan menemukan makhluk yang menyerupai anjing berdiri seperti manusia dan tersenyum mengerikan. Hank mulai menembak ke arahnya dan berteriak, "Pergi!" Tembakan pertama mengenai pundak anjing itu. Lalu terdengar lolongan yang mengerikan. Saat anjing itu berbalik untuk melarikan diri ke hutan, Hank kembali menembak,
dan kali ini mengenai leher anjing itu. Dalam hitungan detik, ia menghilang, dan mereka tidak tahu apakah sudah makhluk itu mati atau tidak. Beberapa hari berlalu tanpa gangguan. Tidak ada suara memanggil. Tidak ada siluet tinggi di hutan. Kehidupan kembali perlahan seperti semula. Namun kadang, ketika Nathan sedang bekerja, ia merasakan sesuatu memandang dari jauh. Kadang Claire terbangun tengah malam tanpa sebab dan menatap ke jendela hanya untuk memastikan tidak ada apa-apa di sana. Dan kadang, ketika angin malam bertiup dari arah hutan, mereka berdua mendengar suara samar. Terlalu samar untuk disebut nyata, tapi terlalu jelas untuk diabaikan. Suara yang berbisik dari balik pepohonan, Nathan. Dan senyum itu selalu terasa seperti masih ada di kegelapan, mengamati, menunggu.